Mari kita semua berkata, amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Hal yang terkadang aneh, ramehnya hanya di bulan atau pada saat perayaan Natal. Tapi saudara, perayaan-perayaan seperti misalnya Paskah, atau saudara perayaan yang sekarang kita peringati, sesungguhnya saudara, dalam iman Kristen kita memperingati peristiwa agung kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Itu bukan satu momen sejarah iman, tetapi ini menjadi satu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Makna teologisnya memang sangat dalam. Tetapi di zaman sekarang ini, di mana kita harus benar-benar memperhatikan peristiwa-peristiwa yang kita peringati di dalam perayaan-perayaan yang ada, saudara harus perhatikan dengan baik, karena kebenaran saat ini seringkali disisihkan atau dipinggirkan demi emosi. Terkadang saudara, ketika kita tidak sama apa yang di firman Tuhan katakan dengan keadaan kondisi kita, kadang kebenaran firman Tuhan disisihkan. Ini mah nanti saja. Atau mungkin saudara hanya opini pribadi. Sehingga saudara, kita hidup sekarang ini di era yang disebut dengan post-truth, sebuah zaman ketika fakta objektif menjadi kurang berpengaruh dibandingkan emosi atau keyakinan pribadi. Jadi fakta yang benar-benar objektif atau benar-benar nyata, saudara, terkadang saudara bisa dihilang pengaruhnya dibandingkan dengan emosi atau keyakinan pribadi, sehingga lewat emosi dan keyakinan pribadi bisa membentuk opini publik. Apa yang dimaksud dengan opini publik? Atau kurang mempengaruhi, berpengaruh. Pandangan umum itu, jadi pendapat umum itu menjadi karena ini sudah menjadi pendapat umum, itu bisa menjadi hal yang benar kadang-kadang. Contoh sekarang, saudara, mungkin antara yang benar dan yang salah kita bingung. Misalnya yang terjadi saat ini, kalau saudara baca atau mungkin perkembangan media dan lain sebagainya, yang satu mengatakan benar, yang satu mengatakan salah, yang satu bisa membuktikan, yang satu kadang-kadang saudara membuktikan dengan berbagai macam buktinya, ya mungkin nggak tahu buktinya sampai sejauh mana. Dan itu saudara, opini-opini itu tentu membuat orang bingung. Tetapi saudara harus sadari dalam kehidupan saudara, jangan saudara bingung, jangan saudara tinggalkan kebenaran firman Tuhan karena cuma hanya pendapat opini orang lain. Apalagi kalau misalnya di tengah-tengah kita mayoritas yang mengatakan bahwa firman Tuhan menurut iman Kristen itu menurut pandangan mayoritas tidak benar, apakah sudah terpengaruh dengan hal itu? Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah dunia yang bingung akan kebenaran, maka saudara, hari ini saya ingin mengatakan atau ingin menyampaikan sehubungan dengan kenaikan Kristus, bahwa kenaikan Kristus membuktikan kebenaran Allah. Coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke 9 sampai dengan 11. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Sudah ketemu saudara? Sesudah ia mengatakan demikian, mengatakan apa? Mengatakan, kalau saudara baca ayat sebelumnya itu, dia berbicara bahwa Roh Kudus akan turun dan menjadi saksi buat kamu, ya. Setelah Tuhan meneguhkan, atau mungkin saudara baca dari ayat pertama, dia mengulang, dia menampakkan diri kembali kepada para rasul atau juga jemaat Tuhan, dia mengajar mereka. Nah, setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan-awan
menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi saudara, kenaikan Kristus menjadi deklarasi ilahi bahwa kebenaran sejati masih ada. Bukan opini, tapi kebenaran itu masih ada. Salah satu hal yang dibuktikan di dalam kebenaran itu, contoh saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, matahari selalu terbit dari mana? Timur. Kalau orang lain mengatakan matahari terbitnya dari barat, dia menyatakan itu benar. Bahkan saudara, terjadi sesuatu yang sangat menghebohkan pada waktu itu. Galileo mengatakan bahwa bumi itu bulat. Lalu dia apa? Bukan, bumi itu datar. Bumi itu datar. Dia membuktikan bahwa apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa bumi itu bulat. Dia mempelajari firman Tuhan, dia tahu tentang firman Tuhan. Tetapi para bapak-bapak rohani pada waktu itu mengatakan bumi itu datar, dan dihukumlah Galileo. Akhirnya apa yang terjadi? Bumi itu bulat. Apakah dengan kebenaran yang saudara-saudara orang meragukan tentang kebenaran, lalu kita mengatakan itu ragu? Yesus terbukti nyata bahwa dia bangkit dan naik ke surga, dan ini saksinya. Jadi kalau saudara mengatakan itu cuma hanya cerita siapa? Menurut kamu cerita, menurut saya adalah iman saya. Yesus adalah naik ke surga. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi dalam kebenaran saudara itu ada di dalam pribadi Yesus. Kebenaran ada dalam pribadi Yesus. Kenaikan Yesus Kristus memiliki makna yang sangat penting dalam konteks kerajaan Allah. Karena saudara, kenaikan Yesus Kristus untuk memulihkan kerajaan Allah di bumi, bukan untuk membawa agama baru. Jadi Yesus datang, pada waktu Yesus datang, lahir di Bethlehem. Kalau saudara baca di dalam kitab Matius pasal yang pertama, pasal kedua, sesudah Yesus lahir di Bethlehem, kota Yehuda, pada zaman Raja Herodes. Kalau saudara baca di dalam ayat pertama, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam, ketika Yesus lahir di bumi ini, dia ingin memulihkan kerajaan Allah. Maka waktu pertama kali dia menyampaikan berita firman Tuhan, dia mengatakan, bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah saudara, jadi kenaikan Yesus Kristus untuk memulihkan kerajaannya di bumi, bukan untuk membawa agama baru. Dia ingin mendatangkan kerajaan Allah. Maka hari ini kita bersama-sama merenungkan bagaimana peristiwa kenaikan Yesus menjadi bukti bahwa kebenaran tidak pernah mati. Kebenaran tidak pernah mati. Katakan, kebenaran tidak pernah mati. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, 2, 3, kebenaran tidak pernah mati. Bahkan saudara, di tengah zaman yang tadi saya sudah katakan, false truth yang meragukan kebenaran Allah, khususnya bagi anak-anak yang zaman sekarang, generasi Z, generasi Alpha, saudara, bahwa kebenaran itu merupakan kebenaran yang subjektif. Menurut kamu benar, menurut saya enggak. Saudara-saudara, jadi saudara, Yesus Kristus bukan hanya peristiwa sejarah. Kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus bukan hanya peristiwa sejarah, tapi memiliki implikasi teologis yang signifikan, memiliki satu penerapan yang perlu kita, penerapan teologi yang sangat-sangat terbukti. Bagi apa? Bagi pemahaman kita tentang kerajaan Allah. Berikut saudara,
makna utama kenaikan Yesus Kristus menurut pengajaran kerajaan Allah. Makna pertama adalah peneguhan kedaulatan Kristus sebagai Raja. Jadi ketika dia naik ke surga, disinilah bahwa kenaikan Yesus ke surga menandai kembalinya dia ke posisinya sebagai Raja. Sebagai Raja yang berdaulat di surga, ia menunjukkan bahwa kerajaan yang dia bawa bukan hanya bersifat rohani, tetapi juga pemerintahan ilahi yang nyata. Ketika dia naik ke surga, dia ingin membuktikan ini pemerintahan yang nyata. Itulah sebabnya nanti saudara, nanti. Kenapa saya berbicara soal kerajaan Allah? Karena dia akan menjadi Raja ketika dia datang kedua kali. Berapa lama kita ada? 1000 tahun damai. Dia akan menjadi Raja. Dan kita warganya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenaikan Yesus Kristus surga menegaskan otoritasnya sebagai Raja atas kerajaan Allah. Otoritasnya ada di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 19. Markus 16 ayat 19, saya akan bacakan saudara. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan kembali ke Bapa, Kristus mengambil kembali posisinya sebagai Raja yang memerintah. Sebagai Raja yang memerintah dan tahtanya di surga. Sementara Roh Kudus diutus untuk apa? Untuk melanjutkan pekerjaannya di bumi melalui gerejanya. Jadi ketika dia naik ke surga, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, aku akan memberi penolong kepada kamu. Jadi saudara, ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun diutus untuk melanjutkan pekerjaannya di bumi melalui gerejanya. Jadi Roh Kudus yang akan membimbing kita sebagai umatnya, yaitu gerejanya, untuk apa? Untuk membawa apa? Membawa kerajaan Allah tetap tegak di bumi ini. Kenaikan Kristus ke surga merupakan langkah strategis dalam rencana Allah Bapa untuk apa? Memulihkan kerajaannya di bumi. Untuk memulihkan kerajaannya di bumi. Dalam Efesus 4 ayat 8, coba kita buka di sana, Efesus 4 ayat 8. Itulah apa? Sebabnya. Itulah sebabnya kata nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi saudara, ini ketika itu jarahan-jarahan, ketika dia naik ke surga menandakan kemenangan bagi hidup orang percaya. Ketika kemenangan itu ada, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jarahan-jarahan dari menang peperangan itu diberikan kepada siapa? Kepada manusia, umatnya. Saudara, dengan naiknya dia ke surga, Kristus mengambil posisinya sebagai Raja, memerintah dari tahtanya di surga. Nah, dalam budaya kerajaan kuno, saudara, ada tradisi khas dalam menyambut raja yang kembali dari peperangan sebagai penakluk atau pembawa kemenangan. Raja akan masuk kembali ke ibu kota atau kota yang menjadi kota sebagai sebagai pusat kota. Dia akan pawai kemenangan itu ketika dia menaklukkan atau memenangkan peperangan. Dia akan pawai saudara kemenangan, disambut oleh rakyat dan pasukan. Ia biasanya naik kendaraan istimewa, kereta kuda atau kuda putih dengan mengenakan mahkota atau jubahnya. Musuh yang ditaklukkan dan harta rampasan perang dibawa serta sebagai bukti kekuasaan dan kemenangannya itu. Nah, ini kalau saudara baca di dalam Efesus tadi, Efesus 4 ayat 8 tadi, ini
Ya, ketika dia menang peperangan, dia membawa jarahan itu, di mana jarahan itu akan dibagi-bagikan kepada siapa? Kepada umatnya. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel, kalau saudara baca 1 Samuel 18 ayat 6, ketika Raja Daud menang peperangan, disambutlah dengan begitu gembira, gempita, dengan tamborin, dengan tabu-tabuhan dan lain sebagainya, menyambut Daud. Ketika apa? Ketika Daud menang peperangan, bawa jarahan yang begitu banyak dibagikan kepada masyarakat. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kenaikan Yesus menandakan kemenangan dalam peperangan, merebut kuasa kegelapan, dan itu menandakan dia juga akan memberikan kemenangan itu kepada siapa? Kepada kita sebagai umatnya. Saudara-saudara yang kasih, sebagai Raja, Kristus memiliki otoritas mutlak, tidak tergantung pada opini manusia. Tidak. Atau mungkin tergantung kondisi dunia, tidak. Kedaulatannya tidak dapat diganggu gugat. Dan dia memerintah penuh dengan kuasa. Penuh kuasanya. Kalau saudara baca di dalam Matius 28 ayat 18. Di situ dikatakan apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, sekarang saya tanya, yang berkuasa di surga itu siapa? Tuhan. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, kenapa dia mengatakan dia berkuasa di surga? Ini patah ayat yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ini jelas membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Karena dia berkuasa di bumi dan di surga. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. 9 sampai 11 kita baca di sana. Di sini katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kerajaan Allah adalah pemerintahan yang tidak bergantung pada struktur politik. Politik yang bagaimanapun, keadaan ekonomi yang bagaimanapun, saudara sebagai warga kerajaan Allah tidak perlu khawatir. Bagi saudara yang mengimani itu, kita hidup dalam kerajaan Allah. Politik tergoncang apapun, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kerajaan Allah dia tidak pernah tergoncang. Kondisi perekonomian sekarang ini saudara, yang mulai carut marut barangkali, bahkan situasi kondisi yang belum tentu, dengan berbagai macam tawaran-tawaran orang-orang yang punya uang. Saya nggak tahu nanti ibu yang bekerja di kesehatan, coba periksa, benar nggak itu vaksin TBC, tiba-tiba kok di kelurahan atau di RW ini katanya ada TBC, supaya apa? Supaya disuntik atau divaksin TBC. Itu mau jualan atau mau apa? Atau mau nakut-nakutin orang? Peristiwa yang gak karuan ini. Hati-hati saudara. Tetapi orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, Tuhan tetap bela sebagai warganya. Kalaupun mati, saudara, mati kan diri kita sendiri, nggak divaksin, diri kita sendirilah yang matilah. Kadang-kadang kita trauma dengan hal itu. Aduh, nanti gimana ya? Baru sakit dikit batuk. Aduh. Jangan-jangan COVID lagi nih. Jangan-jangan COVID lagi, apalagi batuk yang gak pernah berhenti-berhenti. Waduh, bener kan TBC? Akhirnya apa? Bener-bener
Karena tinggalnya di blok TB. Saudara-saudara, jadi saudara, kenaikan Kristus bukan hanya peristiwa historis atau sejarah, tapi juga peneguhan kedaulatannya sebagai raja dalam kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, umat Kristen dipanggil untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Setuju? Apa? Kebenaran, keadilan. Saudara nggak perlu takut kalau saudara tinggal di dalam kebenaran. Saudara nggak perlu takut kalau saudara ada dalam kebenaran. Contoh. Kemarin kami waktu mau pergi kemana ya, di-stopkan oleh polisi. Di tol atau di mana lah waktu itu. Saya stop aja, orang saya nggak ngelanggar kok. SIM ada, semua ada. Orang saya bener. Prit, minggir. Saya udah mau jalan ke sini, saya nggak salah begitu. Saya udah mau jalan kanan, dipanggil prit. Minggirlah saya, minggir. Udah begitu, saya tenang aja. Mau minta itu, saya digetok, tok, jalan. Coba kalau saya diberhentiin, Bapak ngelanggar motong garis ya. Biasa kalau saudara dari pertemuan itu ya, jalur dari tol kemana begitu, ada garis yang kena begitu ya. Nah, saya nggak kena itu. Nggak motong jalan, orang lain enggak. Kalau seandainya Bapak kesalahan saya apa Pak? Nah, saudara ternyata saya nggak salah, terus buru-buru tuh. Jadi orang yang benar, dia nggak takut salah. Setuju? Jadi kalau saudara tinggal dalam kebenaran Tuhan, saudara nggak takut saudara salah. Kapanpun peristiwa kematian, tetap saudara ada di dalam Tuhan. Maka saudara-saudara yang kasih, dengan demikian kenaikan Kristus mengingatkan kita umat Kristen akan identitas dan tanggung jawab kita. Dan itu menjadi bagian dari pemerintahan Allah yang kekal. Kenaikan Kristus membuktikan kebenaran Allah tentang apa? Tentang pemindahan otoritas kepada kita sebagai warga kerajaan Allah. Jadi ketika dia naik ke surga, yang tadinya ada otoritas itu dalam kehidupan Yesus, sekarang saudara-saudara dilimpahkan otoritas itu kepada saudara. Maka kalau orang punya otoritas, punya kuasa, Yesus mengatakan apa? Gak perlu takut orang yang sakit, orang yang apa. Saudara tumpang tangan doakan kerasukan setan saudara, dia akan keluar. Siapa? Bukan pendeta saja, karena otoritas itu sudah diberikan kepada kita. Setuju? Besok nanti ketemu, saudara gak usah takut lagi. Kenaikan Yesus Kristus menandai titik balik di mana otoritas kerajaan yang semula berada pada Kristus sebagai raja, kini dialihkan kepada kita sebagai umatnya. Untuk apa? Untuk melaksanakan mandat kerajaan di bumi dengan kenaikannya. Jadi ketika dia naik, kita yang terima mandat saat ini. Dulu Yesus mengatakan, aku terang dunia. Waktu dia naik ke surga, kamulah terang dunia. Kamulah garam dan terang dunia. Jadi bukan lagi Kristus, tapi kita. Saudara, Kristus mentransfer atau mengalihkan otoritas kerajaan kepada umatnya di bumi. Ini berarti saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini berarti bahwa apa? Orang percaya dipanggil untuk mewakili kerajaannya. Orang percaya dipanggil untuk mewakili kerajaan Allah dan memerintah di bumi sebagai duta atau utusan Kristus. Coba saudara buka di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-20. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Kalau dalam bahasa Inggris, bukan sosok Inggris, lebih mengatakan ambasador. Ambasador itu adalah duta. Duta itu
adalah orang yang mewakili kerajaan atau negara. Contoh misalnya, ya, ada kedutaan. Kedutaan apa? Kedutaan Jepang di Indonesia. Jadi kedutaan Jepang itu misalnya siapa namanya? Namanya Polim Kusuka misalnya. Polim Kusuka. Kusuka Bokeda. Jadi dia mewakili kerajaan Jepang di Indonesia. Jadi apapun yang diperintahkan Jepang, dia melalui kedutaan itu. Dia harus memberikan satu mungkin budaya Jepang, memperkenalkan budaya Jepang kepada Indonesia. Nah, saudara, kita ini utusan Kristus. Kita ini utusan Kristus. Jadi kita ini ketika Yesus naik ke surga, kita yang tadinya otoritas itu ada di dalam Kristus, sekarang dilimpahkan kepada kita. Sehingga kita menjadi duta-duta Kristus. Yang apa? Yang mewarnai atau yang memberikan informasi-informasi tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Yang memberikan apalagi informasi tentang kerajaan Allah. Tentang Yesus itu Tuhan. Siapa tugasnya? Tugas kita. Maka Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Lewat kehidupan kita, Kristus nampak. Bila kita tinggal dalam kebenaran, maka sinar Kristus itu akan memancar dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi mereka diberikan otoritas, kita sebagai umat Allah, warga kerajaan Allah diberikan otoritas untuk apa? Untuk mempengaruhi dunia. Melalui apa? Melalui prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsipnya apa? Nanti kita akan belajar prinsip-prinsip itu. Prinsip-prinsip tentang kebenaran, keadilan. Banyak prinsip-prinsip. Seperti kasih. Itu prinsip-prinsip. Hal ini saudara mencakup pengaruh. Bagaimana kita hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Di dalam keluarga kita bagaimana? Prinsip-prinsip kerajaan Allah ditegakkan atau tidak? Di dalam pekerjaan, prinsip-prinsip kerajaan Allah, kebenaran, keadilan. Jangan mentang-mentang family, terus dianak emaskan kalau saudara bekerja di sana. Kalau memang itu sesuai dengan aturan, ikuti aturan. Nah, saudara-saudara yang kasih, bagaimana kita menjadi atau menegakkan prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip kerajaan Allah di pendidikan? Bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah di masyarakat luas? Jadi sebagai warga kerajaan Allah, umat Kristen dipanggil untuk hidup sesuai dengan budaya dan nilai-nilai kerajaan Allah. Saya berharap GPKDI Jemaat Rumah Berkat. Mungkin orang menanyakan gereja apa? GPKDI. Apa itu GPKDI? Makanan apa GPKDI? Gado-gado, pecel, apalagi ketoprak. Gado-gado, pecel, ketoprak di Indonesia, GPKDI juga disingkatnya. Saya nggak dengar tuh, saudara, yang kecil. Terjadi satu kegerakan besar dimulai dari hal yang kecil. Kalau saudara dan saya sama-sama hidup dalam kebenaran Tuhan, mengundang kuasa Allah nyata di tengah-tengah kehidupan saudara dan keluarga saudara, saya yakin dan percaya semua Tuhan akan nyatakan dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat gereja ini. Saudara-saudara, jadi kenaikan Kristus ke surga memiliki otoritas penuh, sementara umatnya di bumi berfungsi sebagai wakil dan dutanya untuk melaksanakan kehendaknya. Sekali lagi untuk mewakili, kita mewakili untuk melaksanakan kehendak Allah di dunia ini. Nah, sebagai Raja, Kristus memberikan mandat kepada kita. Memberikan mandat, memberikan otoritas kepada kita untuk melaksanakan itu.
menjadikan kita bagian dari pemerintahan kerajaan Allah. Maka saudara, kita ini dijadikan kawan sewarga, kawan sekerja Allah. Saudara, kalau saudara punya kawan yang kaya aja, rasanya seneng ya. Saya dengar katanya ada yang punya pemancingan yang sekali mancing 5 juta. Wah, mancing saudara, mancing 5 juta. Kawannya seneng nggak? Seneng, suruh datang. Kalau saya nggak mancing saudara, boleh nggak? Saya bawa jala. Karena saya nggak suka mancing. Nah saudara-saudara yang kasih dalam, seneng nggak? Seneng. Kawan kaya, ini lebih dari kaya Tuhan saudara. Raja, lebih dari raja, segala raja. Ini dijadikan kawan sekerja. Dahsyat nggak? Tapi kita kadang-kadang saudara, kedahsyatan Tuhan yang Tuhan ingin berikan kepada kita, kita memahaminya tidak sepenuh hati. Saya pernah mengalami, saya katakan hidup di dalam kerajaan Allah, Tuhan semua cukupkan dalam kehidupan kita. Apapun saudara, sudah Tuhan akan bereskan. Jalannya dari mana kita nggak tahu. Nggak tahu, saudara nggak tahu. Tapi ketika kita menyerah Tuhan, aku bingung, maka Tuhan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih. Jadi, saudara, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, kita sebagai umatnya, saudara, sebagai warga kerajaan Allah, ingat kita dipanggil untuk hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan tersebut. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, umat Kristen, kita sebagai umatnya memiliki hak dan kuasa. Ketika kita bukan hanya punya otoritas, tapi kalau kita punya otoritas gak punya kuasa, buat apa? Contoh, saudara diberi wewenang, ya, pernah saudara punya anak buah. Anak buah saudara mungkin adalah mandor saudara, atau mungkin juga pekerja saudara sebagai supervisor atau apa. Dia akan punya kuasa ketika apa? Ketika memerintah kepada anak buah di bawahnya. Nah, inilah kuasa itu kepada kita, diberikan kepada kita. Ketika otoritas itu ada, kita punya kuasa. Punya kuasa. Jadi saudara, kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan. Kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan di mana nilai-nilai kerajaan Allah di dalam setiap ada terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kita termasuk keluarga, pekerjaan, masyarakat. Jadi saudara, dampak terhadap kehidupan umat Kristen sebagai warga kerajaan Allah, kita memiliki otoritas untuk melaksanakan kehendak Allah di bumi. Jadi tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah dan menjadi saksi di dunia. Maka kita harus memberikan harapan akan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan keadilan. Ini yang harus kita terima dalam kehidupan kita. Karena Kristus memerintah sebagai raja yang adil dan penuh kasih itu. Terakhir saudara, kenaikan Kristus. Kenaikan Kristus membuktikan kebenaran Allah karena apa? Karena dia mengokohkan pemerintahan kerajaan Allah di bumi melalui kita sebagai gerejanya. Tadi otoritasnya itu diberikan kepada kita. Sekarang diterima dalam kehidupan kita. Pemerintahannya itu kita dikokohkan. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Di situ mencatat bahwa Yesus naik ke surga setelah menyelesaikan karya penebusannya. Tapi kenaikan Yesus ke surga bukanlah akhir dari pelayanannya. Bukan akhir loh. Melainkan mengokohkan pemerintahan kerajaan Allah di bumi melalui siapa? Melalui gerejanya. Jadi ketika kita ada, kita diberikan tugas. Kalau saudara baca di dalam Markus 16 ayat 19. Coba kita buka di sana. Markus pasalnya yang ke-16 ayat 19. Sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama. 2, 3.
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini membuktikan Yesus duduk di sebelah kanan Allah berarti memerintah dalam otoritas tertinggi. Jadi kenaikan Yesus Kristus menandai dimulainya pemerintahan kerajaan Allah di bumi melalui gerejanya. Sebagai apa? Sebagai duta. Tadi sudah dikatakan di dalam 2 Korintus tadi. Jadi gereja dipanggil untuk mewakili kerajaan Allah, membawa nilai-nilai ke dalam dunia yang penuh tantangan ini. Dan Allah memberi penolong. Ketika dia naik, lalu dia berikan apa penolong pada kita? Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita jadi doa berkat, kita kedahkan tangan, Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi kelemahan, Engkau tahu apa yang menjadi kekuatan. Tiliklah hati hamba-Mu, tiliklah kami semua, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biar Roh Kudus mengingatkan kehidupan kami. Supaya apa? Supaya kami tetap benar di hadapan-Mu. Supaya kami tetap menjaga kebenaran-Mu Tuhan. Dan itu yang senantiasa kita akhiri ketika kita mengakhiri ibadah, mengendahkan tangan di hadapan Tuhan. Jadi saudara, gereja dipanggil untuk mewakili itu. Membawa nilai-nilai dan budaya kerajaan Allah. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. Karena saudara, tantangan ini jangan takut, Tuhan memberikan penolong. Lewat siapa? Lewat Roh Kudus. Nah, untuk dapat menjadikan mengatakan tantangan ini menggenapi dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengarungi tantangan ini. Setelah kenaikan Yesus Kristus, maka Tuhan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul 2. Di situ untuk memberikan kuasa kepada siapa? Kepada gerejanya. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba bacakan, yuk kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Tuhan mengangkat itu, Tuhan berangkat naik ke surga, dia turun lagi untuk memberikan Roh Kudus supaya kita punya kuasa. Kuasa bukan hanya menyembuhkan seorang sakit penyakit saja, saudara. Kuasa dalam kehidupan kita. Karena di sini dikatakan kamu punya kuasa. Kuasa apa? Banyak. Ketika kita terikat, ketika kita dalam keadaan lemah, punya kuasa untuk bisa bangkit. Punya kuasa untuk kita bisa terlepas. Punya kuasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi, gerejanya menerima mandat itu. Gereja menerima mandat kerajaan untuk apa? Saudara, untuk pergi memberitakan Injil kerajaan. Jadi, saudara enggak usah pusing ketika saudara berkata Yesus itu Tuhan. Menyampaikan itu kepada teman-teman kita, kepada orang lain. Saudara enggak usah pusing apakah dia nerima Yesus atau tidak. Saudara, Roh Kudus yang akan memberikan itu. Dan mahkotanya bukan kepada pendeta David, bukan kepada pendeta Edi, bukan pada Opan. Mahkotanya ada kepada kita ketika orang lain itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara pergi memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu apa? Bukan hanya pandai berkata-kata dengan firman, tetapi saudara cukup dengan kehidupan kita. Kita mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Dan orang lain akan lihat, kamu ini benar-benar anak Tuhan. Atau mungkin juga berkata, yang begini aku belum pernah lihat. Saudara, ini bukti. Gereja menerima mandat kerajaan untuk apa? Untuk mengajar, memuridkan bangsa-bangsa. Gereja menjadi terang dan garam dunia.
Dia menghadirkan nilai-nilai kerajaan dalam masyarakat. Jadi gereja bukan hanya tempat ibadah. Karena kalau kita gereja yang hanya mengandalkan tempat ibadah. Baru kemarin, hari tadi saya lihat satu entah di Facebook atau di Instagram, akhirnya proteslah warganya. Karena nggak sesuai, jadi pemalsuan itu. Akhirnya apa? Jadi masalah, gerejanya mau dibangun nggak bisa. Gara-gara hal yang apa? Mungkin dia kepengen terima bangunannya itu bagus, jadi dan cepatnya dengan cepat. Akhirnya apa? Jalan pintas. Nah saudara, bagaimana menjadi apa? Menjadi murid. Lawang orang dia aja hidupnya nggak pas. Gereja bukan hanya tempat ibadah. Suatu saat nanti terjadi apa? Gejolak. Tapi contoh model COVID. Ibadah kayak dulu nggak ada. Seneng ibadah nggak ada, nggak ada ibadah. Berapa lama nih? Mudah-mudahan selamanya lah nggak ada ibadah. Saudara, peribadatan bukan hanya di gereja, bukan hanya di gedung gereja, tapi ketika komunitas-komunitas itu ada, berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang iman, itu juga sudah merupakan ibadah. Nah sayangnya di kita ini kelompok-kelompok yang paling kecil saudara, ini pudar, sibuk jaga ini, jaga itu, sibuk begini, sudah tua, jalannya susah, ya. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah mulai kembali bangun persekutuannya, ibu-ibu yang ada, yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Bahkan yang tidak ada sama sekali. Anak-anak muda, terima kasih. Masih ada sebagian yang ada, sebagian yang tidak. Mari kita bangun sekarang kelompok kecil kita dengan baik. Karena dari situ iman akan muncul. Hati akan diubahkan dan iman akan bertumbuh. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi gereja bukan hanya soal tempat ibadah, tetapi basis pemerintahan spiritual kerajaan Allah. Pemerintahan spiritual kerajaan Allah itu, atau pemerintahan rohani kerajaan Allah itu, di mana dan kapan saja itu bisa diberitakan. Lewat rumah kita yang paling kecil, kita bisa bercerita tentang Allah yang maha dahsyat itu. Jangan biarkan anak-anak kita tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Cucu saya selagi kecil susah tidur atau dia nggak mau dengar, saya bukain itu Bible Voice. Jadi saya dengerin, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Terus dengerin itu, biarin dia malah. Ya, berikan firman. Jadi memberikan firman bukan hanya di gedung gereja. Bila gereja melakukan ini, maka Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Jadi ada kuasa itu. Tuhan Yesus menyerahkan otoritas itu kepada kita murid-muridnya, menjadikan mereka wakil pemerintahannya. Ia naik ke surga untuk memerintah, tetapi pemerintahan melalui gereja di bumi. Jadi saudara ikut memerintah, saudara punya kuasa. Katakan kepada teman saudara, saya punya kuasa. Nah, suami istri saya punya kuasa. Coba, kalau nggak percaya, contoh begini. Nanti pulang di rumah, perkataan punya kuasa. Setuju? Nah, istri berkata kepada suami, suami berkata kepada istri, hei jelek,
Kuasa, langsung apa? Enak aja lu. Nah, kan? Kalau gue jelek kenapa lu suka? Itu kuasa. Salah satu contoh, saudara. Coba bilang, kamu cantik hari ini. Masuk masakanmu enak deh. Padahal saudara asin, enak besok-besok masak lagi. Jadi saudara, kenaikan Kristus adalah bukti yang tidak terbantahkan. Bahwa Allah itu benar. Allah itu setia dan berkuasa. Jadi kenaikan Kristus merupakan peristiwa penting untuk mengatasi segala masalah. Karena apa? Karena otoritas ada di tangan kita sebagai raja yang memulai pemerintahnya di kerajaannya. Maka dari itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini marilah kita hidup dalam iman dan pengharapan. Kepada siapa? Kepada Kristus. Karena Kristus telah naik ke surga, akan datang kembali untuk menjemput kita. Contoh, saudara, tadi sudah dikatakan, ya, dia akan datang kembali. Kalau menurut yang lain katanya ada imam yang akan datang. Ya, siapa imamnya itu? Yesus Kristus. Saudara, ternyata bukan hanya di Kisah Rasul saja bahwa Yesus itu akan datang kembali. Saudara perhatikan, ketika Yesus bangkit dari kubur, terus saudara kadang-kadang baca Alkitab itu kan sekilas saja. Saudara perhatikan Yesus bangkit dari kubur. Yesus bangkit dari kubur terus ada apa? Penutup kain kafan. Ada penutup peluh, ya. Penutup peluh itu jadi ada tutupnya terus ada kain kafan. Tapi itu saudara baca, penutupnya itu dilipat rapi. Rapi. Jadi itu menandakan bahwa penutup dilipat rapi bukan dicuri seperti orang-orang yang mengatakan Yesus mati bangkit itu dicuri orang, bukan. Karena apa? Penutup kain itu dilipat rapi. Ternyata saya pelajari saudara, dilipat rapi itu budaya orang Yahudi. Jadi waktu makan nih ya, kalau dia belum habis, kalau kita biasanya kalau makan tuh kalau sendok sama garpunya celentang, berarti belum habis tuh. Kita masih mau makan lagi begitu ya. Jadi saudara kalau lihat tamu sendok dan garpunya telentang, jangan buru-buru diambil. Itu dia masih mau makan itu. Jangan buru-buru diambil. Nah, kalau budaya Yahudi saudara, kalau dia ada taplak meja atau serbet begitu ya. Jadi makanya orang bule itu makan tuh ada apa? Yang bule yang itu ya, ada kain putih atau apa begitu ya ditutup. Nah, kalau kainnya itu dilipat rapi, berarti dia makannya belum selesai, dia akan kembali. Nah, kalau saudara tarik dengan kematian Yesus, kebangkitan Yesus di kubur itu, kain kafannya dilipat rapi, itu menandakan bahwa Yesus akan kembali. Jadi tanda itu sudah diberikan oleh Yesus. Bukan hanya waktu malaikat itu berkata di Kisah Para Rasul, tapi waktu dia bangkit pun dia menyatakan bahwa Yesus akan kembali. Dia menyatakan dirinya, aku akan kembali. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka dari itu saudara sungguh bahagia ketika saudara beriman dalam Kristus Yesus. Karena dia bukan hanya naik ke surga, tapi dia akan kembali bangkit untuk menjemput kita. Mari kita bangkit berdiri.